Praktisi hukum senior Hotman Paris Hutapea diduga menyentil Sarwenda Tan agar pertemukan anak-anaknya dengan ayah mereka Ruben Onsu. Hal itu diungkapkan Hotman Paris Hutapea dalam postingannya di akun sosial media pribadinya. Tak hanya itu, Hotman juga menyentil pria yang suka pamer body bagus atau six-pack, tapi tidak punya uang, biasanya tidak lama bertahan, karena akan ditendang oleh pasangannya. Postingan Hotman Paris tersebut pun ramai dikomentari netizen. Bahkan ada netizen yang langsung mengetek postingan tersebut dengan akun Sarwenda dan kekasihnya, Giorgio Antonio alias Gio. Lantas, seperti apa maksud pihak Ruben Onsu dengan berbagai kalimat diduga sindiran menohok tersebut? Seperti apa pula klarifikasi pihak Ruben melalui kuasa hukumnya terkait dugaan bahwa Ruben menyindir kekasih Sarwenda yaitu Gio? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pengacara senior Hotman Paris Hutapea dalam postingan di akun sosial media terbarunya tampak menyentil kasus yang belakangan ini sedang hangat. Dalam keterangannya, Hotman mengungkapkan bahwa demi kepentingan anak, seharusnya istri memberi kesempatan kepada anak-anak untuk bertemu dengan ayah mereka. Meskipun dalam pernyataannya tidak secara spesifik menyebut nama Sarwenda, netizen banyak berkomentar dan meng-tag nama Giorgio Antonio dan Sarwenda pada kolom komentar. Seperti inilah komentar netizen di akun media sosial Hotman Paris. Disentil langsung sama Bang Hotman Paris. Alamak, malu gak tuh Sarwenda dan Giorgio Antonio? Dengerin Mbak Sarwenda, tulis netizen lainnya. Kalau mantan istri yang sedang dalam proses cerai, kalau harta itu adalah harta yang dicari oleh suamimu yang sedang proses cerai, jangan dibawa cowok dong berenang di kolam renangnya, nggak boleh gitu. Dan yang kedua, kalau anak itu memang itu demi kepentingan anak, kasih dia ketemu dengan bapaknya, jangan dong ya. Lagi pula cowok pun ya, kalau cowok kau punya pacar mantan istri orang yang sedang proses cerai, lu jangan masuk ke kolam renangnya lah, gengsi dong, nggak ada harga diri lo ya, ngerti nggak? Ya, jadi para cewek yang sedang proses cerai, ya, itu rumah dan kolam renang adalah dicari suamimu. Masa kau bawa laki-laki ke dalam? Makanya contoh gaya Hotman, nggak ada kebohongan, ya, semuanya nggak ada kebohongan, istri semuanya sebahagia. Aspi gua cantik-cantik. Ya, sekali lagi, kau laki-laki harus punya harga diri. Laki-laki yang pacaran sama mantan istri orang, jangan kau sekali-sekali tidur di rumah itu. Kalau rumah itu belum jelas milik siapa, malulah jadi laki-laki. Ini saran Hotman Paris. Tak hanya itu, dalam keterangannya Hotman Paris juga menyentil soal laki-laki yang pamer badan keren, body six-pack, namun jika tidak punya uang, maka akan tetap bau tanah. Dan dari kasus-kasus yang pernah ditanganinya, laki-laki seperti itu dalam hitungan bulan pasti akan ditendang oleh perempuannya. Pasti akan dibuang oleh istrinya, akan dipandang rendah oleh istrinya. Ini pengalaman dari kasus-kasus yang saya pegang, ya. Ada kasus di mana cowoknya sangat keren badannya, tapi minta uang Grab tiap pagi, minta uang pulsa tiap bulan. Akhirnya apa? Si istrinya pun nggak mau lagi berjumpa sama dia dengan berjalannya waktu. Jadi sekali lagi, cowok-cowok yang bokek nggak usah pamer lah, nggak usah pamer badan bagus, atletis, tapi kau ngancam mantan istri orang, oke? Ya, sekali lagi, badanmu itu yang diperiok juga tukang muat barang juga badannya bagus-bagus kok, oke? Ya, harga diri laki-laki itu ditentukan oleh karisma. Karisma salah satu adalah mutlak cari uang. Ini
Oke? Sebelumnya, Ruben Onsu diduga menyindir kekasih Sarwenda, yaitu Giorgio Antonio alias Gio. Hal itu terjadi setelah Gio memposting di akun sosial medianya video endorsement yang dilakoninya seorang diri tanpa Sarwenda, Tan, di mana video tersebut diduga disyuting di rumah yang ditempati Sarwenda dan anak-anak yang sebelumnya angsuran rumah tersebut juga ikut dicicil oleh Ruben Onsu. Sembari memposting ulang video Gio tersebut, Ruben Onsu pun menulis caption, "Di rumah emang paling enak, kita ngopi dulu yuk." Postingan Ruben Onsu tersebut menuai beragam komentar netizen, termasuk mantan manajer Ruben Onsu dan Sarwenda Tan, yaitu Nanda Persada. Memang paling enak ngopi di rumah. Terkait maksud postingan Ruben Onsu tersebut, pihak Ruben melalui kuasa hukumnya Minola Sebayang dalam wawancara khusus dengan tim intens investigasi mengungkap bahwa sebetulnya apa yang dilakukan Ruben itu adalah bukan menyindir, melainkan hendak menyampaikan sebuah pesan. Ya, kalau saya rasa ini bukan sindiran ya, ini bukan sindiran, tapi artinya dia hanya ingin memberikan pesan ya. Artinya kalaupun memang misalnya kita ingin melakukan pekerjaan konten demi kepentingan kita, apalagi situasi yang seolah-olah kita berada di rumah kediaman tinggal kita sendiri, ya harusnya janganlah digunakan rumah tempat kediaman orang yang masih berproses dalam hal penyelesaian harta gono gini kan. Saya rasa seperti itu ya, karena walaupun sudah ada pembagiannya, tapi kan ini kan masih belum dikuasai oleh masing-masing pihak sepenuhnya. Jadi artinya Ruben mungkin ingin mengatakan bahwa kalaupun memang misalnya kita ingin kelihatan gagah ya, artinya itu ya kita tidaklah menggunakan fasilitas yang mana fasilitas itu juga merupakan ada andilnya orang lain di dalamnya, yaitu andilnya Ruben. Saya kira seperti itu ya kalau saya melihatnya ya. Tak hanya itu, Minola Sebayang juga menjelaskan terkait ajakan pertemuan dari pihak Sarwenda Tan yang kabarnya untuk membahas masalah hak asuh atas anak. Menurut Minola, mengingat adanya kesibukan lain antara dirinya dengan Ruben Onsu, pihaknya sudah mengatur waktu untuk bertemu dengan pihak Sarwenda Tan sekitar awal bulan Juli tahun 2026. Belum ada Mas, ya karena kan seperti yang saya katakan itu bahwa dia kan kirim suratnya itu kan ajakan untuk join meeting. Tapi kan waktu, tempat itu kan tidak mereka sampaikan. Sehingga kami akhirnya ini belum juga ya dari Bang Minola. Dalam undangan mereka itu mereka memang tidak mencantumkan tempat dan waktu kapan mereka mengundang kami untuk bertemu. Sekali lagi saya perlu tegaskan dan garis bawahi, surat yang dikirim oleh kuasa hukum S itu, ajakan untuk join meeting itu tidak mencantumkan waktu kapan ketemunya, tempat di mana ketemunya. Oke. Jadi bagaimana saya menyatakan bahwa kita mau ketemu atau tidak ketemu kan begitu, kalau nggak ada tempat dan nggak ada waktunya kan begitu. Nah jadi makanya kita juga akhirnya menjawab ya, kami yang akhirnya berpikir kita harus bicara mengenai masalah satu waktu, dan kita sampaikan karena kesibukannya saya, kesibukannya Ruben yang berbeda, sehingga akhirnya mungkin yang waktunya saya ada, waktunya Ruben ada itu baru di sekitar awal Juli. Nah kami sampaikan kepada kuasa hukumnya, kami saya dan Ruben itu baru ada waktunya di Juli. Kira-kira mereka mau ketemunya kapan kan begitu. Kan nggak merubah apa-apa Mas. Ini kan masih ajakan join meeting. Kita kan nggak tahu meetingnya mau berhasil apa tidak berhasil, ingin membahas apa kan kita nggak tahu. Karena kalau menurut kami waktu anak-anak bertemu dengan ayahnya itu kan nggak perlu lagi dimitingkan Mas. Kan ini tinggal tergantung niat. Kan tadi kan saya sudah tanya tuh, mana yang lebih simpel menyerahkan anak. Jadi kan seharusnya tanpa ada joint meeting pun anak-anak tinggal diserahkan aja, toh sama orang tuanya kok, sama ayahnya sendiri. Apa yang menjadi ketakutan? Apa yang menjadi kekhawatiran gitu loh? Kan begitu kan? Serahkan aja gitu loh. Nah itu yang perlu dilakukan ya. Nah kalau nggak dilakukan ya artinya kan memang nggak ada niat baik, patut diduga nggak ada niat baik gitu loh. Buat apa kita ketemu gitu, buat apa kita meeting gitu loh. Kalau misalnya kemudian kita meeting sesuatu yang sudah pasti,
Apa yang itu sudah pasti itu mengenai masalah jadwal anak-anak bertemu dengan ayahnya yang 2 sampai 3 hari seminggu. Apakah ini mau direnegosiasikan? Saya kira Ruben pasti nggak akan mau bernegosiasi lagi terkait dengan masalah anak-anak itu. Dari dulu juga sudah lelah, Mas. Dari dulu juga sudah lelah. Gitu loh. Jadi artinya dari dulu juga udah lelah Ruben ya. Sebelum masalah ini membesar juga sudah lelah. Karena Ruben kan sudah berupaya berbagai macam cara untuk bisa bertemu dengan anaknya. Tapi kan selalu diputer-puter gitu loh. Di sisi lain, Ruben Onsu tak ingin gegabah mengambil keputusan dalam praharanya dengan sang mantan istri Sarwendatan. Lantas, langkah seperti apa yang ditempuh Ruben Onsu dalam meredam praharanya dengan Sarwenda yang belakangan ini merembet ke Betran Putra Onsu? Ruben Onsu sebelumnya telah angkat bicara menanggapi praharanya dan juga Betran Putra Onsu versus kubu Sarwendatan. Terkait kicauan menohok Betran di sosial media, Ruben telah menegaskan sebelumnya bahwa dalam menanggapi suatu persoalan atau mengambil suatu keputusan, ia tidak mau gegabah. Menurut Ruben, ia tidak mau memecahkan suatu masalah hanya berdasarkan potongan teks yang ada di sosial media yang dilihatnya. Ia sangat memprioritaskan komunikasi dua arah dan secara pribadi dengan sang anak Betran agar mendapatkan fakta yang valid tanpa prasangka negatif. Kalau tanya saya belum ketemu ngobrol berdua sama Onyo gitu. Jadi saya harus ngobrol berdua dulu, saya takut beda pengertiannya gitu ya. Jadi saya belum bisa ngomong apa-apa dulu, harus ketemu dulu sama Onyo. Yang lagi saya lakukan ya, saya mau ngobrol sama Onyo kayak apa, seperti apa yang membuat dia menjadi ya bisa meluapkan itu gitu, bisa meluapkan itu. Jadi saya sebagai orang tuanya yang harus tahu dulu nih apa duduk permasalahannya, ya gimana gitu. Jadi nggak semata-mata saya hanya menyimpulkan dari yang saya baca doang. Tapi kan kalau untuk ngobrol yang kayak gini kita harus memang benar-benar janjian. Nggak boleh kemana-mana ya, nanti kita harus ngobrol gitu. Iya harus ngobrol. Kayaknya sekarang udah bukan saatnya ke sana sih ya kalau menurut saya sih gitu. Tapi kan kalau Onyo ini kan ungkapan ya kita pernah ada di usia mereka kan ya gitu. Kita pernah ada di usia mereka gitu. Makanya reaksi Onyo sendiri pun aku baru tanyakan ke dia gitu. Terus ya kan nggak bisa kita Onyo coba jelasin gitu. Kan dari pagi saya juga ada kegiatan, jadi saya baru ntar ketemu sama dia, baru duduk ngobrol sama anak usia gitu kan kita harus tidak membuat jadi tegang kan, jadi saya harus membuat obrolan itu ya bukan kita sedang menginterogasi, tapi saya cuma mau tanya bagaimana ceritanya. Karena kalau semuanya kita atur, nanti dia akan ngerasa semuanya salah apa yang dia lakukan gitu. Jadi dia mau berekspresi apapun yang dia ungkapkan, ya saya harus dengar dari dianya dulu baru gitu. Takutnya kalau saya ngobrol yang belum saya tahu ya nanti malah jadinya fitnah ya. Iya kaget. Pasti kan setiap perubahan itu pasti kita berasa ya. Orang tua, teman-teman juga pasti kan kalau ada yang udah punya anak atau ponakan atau siapapun yang kita tahu dari bayinya, kita tahu bahkan itu garisnya itu ya keturunan kita kan. Jadi kita tahu gitu. Jadi makanya itu yang saya bilang harus ketemu yang dimana ya tidak ada perantara dulu gitu. Tapi ya semua masih sepertinya kalau yang saya lihat saya masih dibutuhkan kesabarannya lagi gitu. Dia udah besar, nggak bisa lu terus kokop terus. Dia ada waktunya sendiri, ada waktunya dia ini. Tapi ya buat saya cuman mungkin saya harus ngobrol lagi berdua sama dia untuk dia bisa apa yang membuat dia menjadi bisa menceritakan. Terkait desakan netizen dan publik agar ia merebut hak asuh anak dari Sarwendatan dengan melayangkan gugatan ke pengadilan, presenter kondang ini pun memilih untuk menyerahkan seluruh urusan hukum serta soal mediasi dengan Sarwendatan kepada kuasa hukumnya Minola Sebayang. Namun menurut Ruben Onsu, hal utama yang sebenarnya ia inginkan belakangan ini adalah bisa bertemu dengan anak-anaknya. Pokoknya itu semua sudah diserahkan ke pihak pengacara, biarkan udah berjalan. Jadi apapun itu buat saya
Thalia Tania ya tetap anak saya gitu. Ya, Thalia Tania tetap anak saya, Thalia Tania tetap punya ayah yang masih ada gitu aja. Segala keputusan dan yang lainnya ya Bang Minola selalu memberikan arahan yang terbaik gitu. Dan saya percayalah pasti akan ada pelangi setelah ini gitu, akan langit lebih bagus lagi gitu. Makanya saya cuma bilang Mbak, saya lagi diminta untuk sabarnya lebih luas lagi aja gitu. Saya udah diskusi sama Bang Minola dari tanggalnya Bang Minola bisa, saya nggak bisa. Tapi ya alhamdulillah saya senang adanya bisa berdiskusi gitu ya. Mudah-mudahan ya ada titik terangnya gitu. Mudah-mudahan ada titik terangnya karena kan yang diobrolin dan yang diminta ini adalah cuman waktunya anak-anak doang, melebarnya jadi kemana-mana. Yang saya inginkan itu adalah bertemu sama anak-anak, hanya sayanya dan anak-anak saja. Jadi itu doang. Kenapa? Ya karena saya pengen intimate aja gitu. Cuman ya memang semuanya itu kan perlu waktu, jadi ya perlu sabar lagi aja gitu. Jadi makanya saya hal-hal yang saya ingin sampaikan ya saya sampaikan. Kayak gue nih hari ini nggak terlalu buru-buru ya gue berhenti, kalau enggak ya enggak gitu. Karena udah umur segini deh ya gitu. Pokoknya kalau tanya gue lapar nggak lapar, ya basa-basi langsung. Karena pengennya udah deh, jangan yang gampang, jangan dipersulit, yang sulit jangan gampang-gampang, jangan dipersulit lagi gitu. Anak dulu deh yang kita tolongin. Ya itu jadinya saya harus bisa membuat ya semuanya baik-baik saja. Apapun itu buat saya Thalia Tania ya tetap anak saya. Mau ngapain ya, mau main, mau ngobrol, mau jalan. Di sisi lain, Komnas Anak sebelumnya telah mengingatkan Sarwendatan bahwa mengajak anak ikut live di sosial media termasuk tindakan mengeksploitasi anak. Lantas, sanksi apa yang bisa menjerat Sarwendatan jika ia diduga melakukan eksploitasi anak? Ketua Komnas Anak Agustinus Sirait sebelumnya telah menyoroti terlibatan anak-anak Sarwenda dalam aksi live mereka di sosial media bersama Giorgio Antonio alias Gio. Agustinus Sirait menegaskan bahwa seorang anak yang ikut terlibat dalam pekerjaan live sosial media bersama orang tuanya akan cenderung lebih banyak mendapatkan dampak negatif ketimbang positif. Janganlah membawa anak sebetulnya ke dalam sosial media ya, untuk ikutan ke aktivitas orang dewasa. Itu lebih sering efek negatifnya yang dapat sebetulnya daripada positif ya. Karena sosial media ini kan bisa dilihat semua orang ya. Kemudian di situ ada wajah anak yang muncul, apalagi ini di tengah selebritis RO ya, RO dan S yang sedang berkonflik, kemudian wajah anak terpampang, itu kan jadi semua orang nanti kenal anaknya. Kemudian nanti anak juga nanti bersekolah, ketemu guru, ketemu teman-temannya, itu jadi bahan pertanyaan juga. Kenapa terjadi? Itu kan jadi efek buruk juga buat sisi mental anak. Apalagi misalnya kan gini, dengan sadar ya, sebetulnya dengan sadar sengaja membawa anak dalam live TikTok, apalagi sekarang ini kan lagi hampir tiap hari nih berita perseteruan ini ada di sosial media. Kemudian dipajang di situ wajah anak, itu kan mempengaruhi dia nanti. Ya. Dan kita perlu tahu juga sebenarnya apakah anak itu diminta persetujuannya untuk mau ikutan di live TikTok. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.